Hari ini banyak banget perusahaan atau organisasi yang heboh ngomong soal transformasi digital. Semua berlomba-lomba bikin aplikasi, pakai AI, pindah ke cloud, atau sekedar bikin akun TikTok biar kelihatan keren dan ngetren. Tapi lucunya, banyak yang ngelakuin itu tanpa arah yang jelas. Hasilnya, bukannya maju, malah kayak orang panik yang nyemplung ke kolam renang tanpa bisa berenang. Nah, di video ini, saya mau ajak kamu ngobrol tentang kenapa transformasi digital itu nggak bisa cuma ikut-ikutan tren. Dan kenapa tanpa visi yang jelas, semua itu cuma bikin perusahaan ngos-ngosan tanpa hasil. Sering banget saya mendengar orang bilang, ayo kita transformasi digital, ayo beli software baru, ayo pakai AI. Padahal, inti dari transformasi digital itu bukan di teknologinya, tapi di visi yang mau dicapai. Kalau kamu pakai teknologi tanpa tahu tujuan bisnisnya, ya hasilnya bakal berantakan tentunya. Gambarannya begini, kamu beli kamera paling mahal, tapi nggak tahu cara motretnya, nggak tahu motret apa juga. Ya akhirnya kameranya cuma jadi pajangan. Sama kayak perusahaan yang beli teknologi besar-besaran, tapi nggak ada strategi yang jelas. Menurut laporan MIT Sloan Management Review di tahun 2023, lebih dari 70% proyek transformasi digital gagal karena nggak ada arah strategis yang kuat. Jadi poin pentingnya, teknologi hanyalah alat. Yang bikin dia berharga adalah arah dan visi dari orang yang memakainya. Kalau enggak, semua jadi mainan mahal belaka. Kalau kita ngomongin soal visi, ini ibarat kompas buat perjalanan yang panjang. Transformasi digital itu kayak naik kapal layar yang berada di tengah lautan. Kalau kamu nggak punya kompas, ya kapal bakal terombang-ambing, terhempas ke kanan dan ke kiri kemana saja angin yang membawa. Sama persis dengan perusahaan. Data dari Gartner di tahun 2024 nunjukin, kalau perusahaan yang punya visi digital yang jelas, 3 kali lebih cepat sukses dalam implementasi teknologi dibandingkan yang cuma ikut-ikutan tren. Artinya, visi bukan cuma sekedar kata-kata manis di poster kantor, tapi benar-benar jadi pegangan dalam mengambil keputusan. Contoh nyatanya bisa kamu lihat di Microsoft. Mereka dulu hampir saja tenggelam di era mobile. Tapi waktu Satya Nadella naik jadi CEO, dia bikin visi yang jelas. Cloud first, mobile first. Hasilnya, sekarang Microsoft jadi salah satu pemain cloud terbesar di dunia lewat Azure. Jadi, yang bikin transformasi digital berhasil itu bukan teknologinya duluan, tapi visinya yang tajam. Nah, fenomena yang sering saya lihat adalah perusahaan panik digital. Mereka takut dibilang ketinggalan zaman. Akhirnya, buru-buru adopsi semua teknologi baru tanpa mikir panjang. Pasar lagi rame ngomongin AI, langsung bikin proyek AI. Lagi heboh blockchain, langsung bikin proyek blockchain. Tapi pas ditanya, buat apa? Jawabannya sering bulet, nggak jelas. Nah, menurut survei dari McKinsey di tahun 2023, lebih dari 50% eksekutif mengaku merasa tertekan buat segera adopsi teknologi digital karena dorongan eksternal, bukan karena kebutuhan internal. Hasilnya, banyak proyek yang mati di tengah jalan. Nah, analoginya gampangnya tuh seperti kayak orang panik belanja di supermarket. Waktu ada rumor bahwa barang-barang sedang langka. Mereka beli semua barang, bahkan yang nggak dibutuhin sekalipun. Akhirnya, banyak yang mubazir. Sama persis dengan perusahaan yang panik digital. Uang keluar banyak, hasilnya minim. Transformasi digital itu nggak bakal berhasil kalau cuma fokus di alat. Intinya, ada di manusia dan budaya kerjanya. Kamu bisa punya aplikasi paling canggih, tapi kalau karyawan nggak mau pakai, ya percuma aja. Menurut laporan Harvard Business Review di tahun 2022, faktor terbesar kegagalan transformasi digital ternyata bukan di teknologinya, tapi di resistensi budaya. Orang-orang ternyata susah nerima perubahan. Jadi, visi itu juga harus nyentuh budaya organisasi, bukan hanya belanja software. Nah, seandainya nih ya, gambarannya kayak gini. Kamu bikin aplikasi absensi keren.
tapi karyawan masih lebih nyaman tanda tangan manual di atas kertas. Kalau budayanya nggak berubah, teknologi cuma jadi beban tambahan. Jadi, kunci suksesnya ada di gimana perusahaan bikin budaya kerja yang menciptakan keinginan untuk mau belajar, mau adaptif, dan terbuka sama perubahan. Ada juga contoh nyata perusahaan besar yang gagal karena transformasi digital tanpa visi. Sears, salah satu retail terbesar di Amerika, coba bikin e-commerce buat nandingin atau nyaingin Amazon. Tapi mereka nggak punya strategi yang jelas, cuma ikut-ikutan. Hasilnya bangkrut. Sementara itu, ada juga Kodak. Mereka sebenarnya punya teknologi kamera digital yang lebih dulu ditemukan daripada kompetitor. Tapi karena nggak punya visi yang jelas soal bisnis digital, akhirnya teknologi itu dibiarkan dan mereka kalah sama Canon dan Sony. Data dari CB Insight di tahun 2023 menunjukkan bahwa 42% perusahaan yang gagal transformasi digital karena no market need, alias teknologi yang mereka kembangkan nggak nyambung sama kebutuhan pasar. Jadi sekali lagi, visi itu penting biar perusahaan nggak buang energi ke hal yang nggak relevan. Kalau gitu gimana cara bikin visi digital yang sehat? Pertama, visi harus nyambung ya sama core bisnis. Jangan asal keren tapi nggak relevan. Kedua, visi harus bisa diukur. Misalnya, mau ningkatin pengalaman pelanggan lewat aplikasi yang bikin transaksi lebih cepat 30%. Itu salah satu contohnya. Ketiga, visi harus bisa dikomunikasikan ke semua level organisasi. Nah, menurut Deloitte tahun 2024, perusahaan dengan visi digital yang jelas rata-rata punya pertumbuhan pendapatan 20% lebih tinggi dibandingkan kompetitornya. Artinya, visi itu bukan cuma hiasan, tapi bisa jadi motor penggerak. Jadi kalau kamu ada di perusahaan yang lagi heboh digitalisasi, coba tanya, visi kita sebenarnya apa? Kalau jawabannya jelas, berarti kamu di jalan yang benar. Kalau enggak, hati-hati. Itu tanda-tanda dari panik digital. Dari semua cerita ini, pelajaran yang bisa kita ambil jelas banget. Transformasi digital tanpa visi itu sama kayak lari tanpa arah. Capek iya, sampai tujuan belum tentu. Perusahaan yang sukses bukan yang paling cepat dalam adopsi teknologi, ya. Bukan yang paling cepat dalam adopsi teknologi, tapi yang paling jelas visinya. Teknologi cuma kendaraan, tapi visilah yang jadi supirnya. Tanpa supir, mobil secanggih apapun nggak akan jalan ke arah yang benar. Bila kamu membutuhkan layanan asesmen digital maturity untuk mengetahui sudah sejauh mana tingkat kematangan digital perusahaan kamu, silahkan kontak Net Solution dengan informasi kontak di kolom deskripsi di bawah ini. Nah, sekarang saya pengen dengar pendapat kamu. Menurut kamu, lebih penting mana? Punya teknologi canggih dulu atau punya visi yang jelas dulu? Tulis jawaban di kolom komentar ya. Jangan lupa klik like, share video ini ke teman-teman kamu, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya.